Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Pemda TTS amankan dana 6,8 miliar hindari dugaan tipikor. Menikmati pesona keindahan Pantai Watu Lajar di Kabupaten Ngada. Cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi menarik lainnya bersama saya Afonso di Araujo. Dan saya Giti Berkaris, pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama pemirsa, Pemda Timur Tengah Selatan amankan dana sisa proyek Puskesmas Prototipe Bati Kecamatan Molo Utara sebagai upaya menghindari terjadinya praktek dugaan tindak pidana korupsi pasca di PHK-nya kontraktor pelaksana. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan selaku pejabat pembuat komitmen proyek pembangunan fisik Puskesmas Prototipe Bati, Nahat Bonsele menjelaskan, pasca dilakukan pemutusan hubungan kerja antara pemerintah daerah dengan CV 2610 Promosindo pada Desember 2023 lalu, pemerintah daerah mengamankan dana sisa anggaran proyek Puskesmas Prototipe Bati 6 miliar 800 juta rupiah dari total anggaran 9 miliar 900 juta rupiah pada kas umum daerah untuk dilakukan proses tender ulang pada APBD Induk tahun anggaran 2025 setelah penetapan bersama antara DPRD Timur Tengah Selatan dan pemerintah daerah Timur Tengah Selatan. Sementara dana sisa 30% sebesar 2 miliar rupiah lebih sudah dimanfaatkan kontraktor pelaksana saat awal dimulainya pekerjaan. Sementara fasilitas dan aset lain dari sisa proyek telah diamankan bersama Inspektorat Bawasda Timur Tengah Selatan. Prosesnya baru akan dilanjutkan di tahun ini. Namun anggaran itu sudah dikirim oleh pemerintah pusat ke rekening umum kas daerah pada bulan Desember. Jadi seluruh anggaran untuk pembangunan itu sudah ada sebenarnya di rekening umum kas daerah, tapi mekanisme pembahasannya harus melalui minimal perubahan anggaran baru bisa dimasukkan ke anggaran DPA Dinas Kesehatan dan setelah itu berproses. Jadi seandainya perubahan tahun ini lebih awal, maka kita masih punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan di tahun 2024. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, tingkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu menggelar sosialisasi pendidikan pemilu bagi masyarakat. Diharapkan lewat sosialisasi ini dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk menyambut pencoblosan pada 27 November mendatang. Sosialisasi ini dilaksanakan di Kecamatan Kakulum Mesak dengan melibatkan sejumlah kelompok masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, kelompok disabilitas, pemilih pemula, tokoh perempuan, serta pihak penyelenggara dan pengawas tingkat kecamatan. Ketua PPK Kecamatan Kakuluk Mesak Alexius Lahok Pairera mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi pada pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, peran KPU sebagai penyelenggara tentunya hadir untuk membuka wawasan masyarakat agar terlibat aktif dengan menggunakan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin daerah. Dalam sosialisasi ini juga masyarakat diajak untuk bekerja sama dalam memerangi praktik money politik serta kampanye hitam yang dapat mencederai pesta demokrasi di Kabupaten Belu. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pendidikan pemilih yang mana kegiatan ini
melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, kemudian pemilih disabilitas, kemudian juga kelompok masyarakat adat. Jadi harapan kami bahwa dengan adanya kegiatan pada hari ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih khususnya di tingkat kecamatan Kapuluk Mesak, sehingga pada pilkada nanti pada tanggal 27 November masyarakat di Kapuluk Mesak ini bisa berpartisipasi dalam kegiatan pilkada nanti. Alexius berharap lewat sosialisasi ini partisipasi masyarakat semakin meningkat dengan menggunakan hak suara sehingga pilkada di Kabupaten Belu dapat berjalan dengan lancar. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, pemuktahiran data pemilih oleh Pantarli atau Panitia Pemilu Kecamatan atau PPK Taibenu menggelar rapat pleno terbuka daftar pemilihan hasil pemuktahiran atau DPHP untuk Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat kecamatan Taibenu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024 ini digelar PPK Kecamatan Taibenu. Rapat ini menghadirkan ketua dan anggota PPS dari beberapa desa di Kecamatan Taibenu, perwakilan Panwascam, pemerintah Kecamatan Taibenu, Polsek Kupang Tengah, dan Koramil. Pantauan TVRI Pleno PPK Kecamatan Taibenu ini berlangsung alot, kemudian diskors selama 30 menit untuk pencetakan berita acara hasil rekapitulasi pleno. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan berita acara. Ketua PPK Taibenu Yohanes Tunbonat pada kesempatan ini mengatakan pleno ini dilakukan berdasarkan hasil pemuktahiran yang dilakukan Pantarli selama 1 bulan di 28 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 8 desa. Terkait data pemilih hasil pemuktahiran, Yohanes Tunbonat mengatakan sesuai dengan data yang diturunkan dari KPU untuk dilakukan pemuktahiran oleh Pantarli sebanyak 13.444 pemilih. Tetapi setelah dilakukan pemuktahiran perubahan menjadi 12.920. Tentunya terjadi perubahan data pemilih karena ada data pemilih ganda dan ada pemilih yang meninggal. Untuk di Kecamatan Taibenu jumlah TPS ada 28 TPS yang tersebar di 8 desa dan sesuai dengan data yang diturunkan dari KPU untuk dilakukan pemuktahiran selama 1 bulan oleh Pantarli itu sejumlah 13.444 dan setelah dilakukan pemuktahiran maka data itu berubah menjadi 12.920. Jadi terjadi penurunan. Itu diakibatkan karena ada terjadinya ganda, karena ada yang meninggal. Sementara itu terkait data pemilih potensial, Yohanes Tunbonat menambahkan pasca pemuktahiran data pemilih oleh Pantarli, PPK membuka ruang bagi warga yang hendak mendaftarkan dirinya ke PPK Taibenu. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Sumba Barat Daya, pemirsa. Komunitas Persatuan Wartawan Pewarta Kabupaten Sumba Barat Daya bertemu dengan Dandim 1629 Sumba Barat Daya, Letkol Zeni Novi Kurniawan. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi ke mitra setelah sebelumnya melakukan pertemuan dengan Bawaslu Sumba Barat Daya. Jelang perhelatan Pilkada Sumba Barat Daya, Pewarta Sumba Barat Daya bersilaturahmi dengan Dandim 1629 Sumba Barat Daya, Letkol CZI Novi Kurniawan. Kehadiran pewarta ini untuk membangun kemitraan dengan Kodim 1629 Sumba Barat Daya dalam menjaga Pilkada agar bisa berjalan aman dan damai. Karena memang pewarta Sumba Barat Daya sudah memiliki komitmen yang sama untuk menjaga situasi pilkada yang sejuk dengan menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai kandidat, visi dan misi mereka, serta isu-isu penting yang perlu diketahui oleh masyarakat.
dengan menyediakan analisis yang mendalam dan objektif sehingga membantu pemilih dalam membuat keputusan yang tepat di bilik suara. Pewarta Sumba Barat Daya tidak mau pengalaman yang lalu terulang lagi. Pewarta menginginkan komitmen itu ada juga di Kodim 1629 Sumba Barat Daya untuk bersama menjaga situasi Kantipmas karena pewarta menyadari bahwa yang maju sebagai calon bupati dan wakil bupati adalah putra-putri terbaik Sumba Barat Daya. Kodim 1629 Sumba Barat Daya menyediakan 154 prajurit untuk mengawal proses pencoblosan yang akan berlangsung nanti. Semua prajurit nanti akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan di setiap kecamatan dengan jumlah prajurit yang terbilang sedikit, namun Dandim 1629 Sumba Barat Daya menyebutkan sudah cukup untuk mengamankan perhelatan Pilkada Sumba Barat Daya tahun 2024 yang akan dilaksanakan November 2024 mendatang. Dandim SBD optimis perhelatan Pilkada Sumba Barat Daya akan berlangsung dengan damai dan aman. Pihaknya bersama Polres Sumba Barat Daya sudah bangun komitmen bersama untuk mewujudkan Pilkada Sumba Barat Daya yang damai. Kami di 1629 Sumba Barat Daya kami mempunyai komitmen bahwa Pilkada serentak tahun 2024 ini harus bisa berjalan dengan aman, dengan kondusif. Saya sampaikan, saya himbau kepada masyarakat jangan terpancing dengan hal-hal yang merugikan, ya, dengan provokasi-provokasi yang akhirnya membuat suasana menjadi tidak kondusif, menjadi kisruh. Kita semua punya komitmen untuk kita jaga situasi kondisi di Sumba Barat Daya ini lebih baik, ya. Kejadian-kejadian yang dulu yang sekiranya pernah terjadi di sini jangan sampai terulang lagi, karena yang rugi adalah kita juga. Kita sendiri rugi, masyarakat, kemudian kita lihat anak-anak kita juga tidak bisa bersekolah, sehingga kami dari Kodim 1629 Sumba Barat Daya bersama dengan Polri bertekad kita menjaga Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Sumba Barat Daya ini aman, damai, dan berjalan dengan lancar. Dandim 1629 Sumba Barat Daya Lektol CZI Novi Kurniawan juga mengingatkan agar para pewarta Sumba Barat Daya selain saling mendukung satu dengan lainnya juga bisa menjadi mitra Kodim dalam mengawal Pilkada Sumba Barat Daya nantinya. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Harga minyak goreng kemasan rakyat merek Minyak Kita di sejumlah pasar rakyat Keva Menado Kabupaten Timur Tengah Utara mengalami kenaikan. Saat ini minyak kita dijual pedagang dengan harga berkisar Rp18.000 hingga Rp19.000 per liter. Minyak kita ukuran kemasan 1 liter yang sebelumnya dijual di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 kini dijual pedagang dengan harga Rp18.000 hingga Rp19.000 atau naik berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per liter. Sejumlah pedagang yang ditemui mengaku menaikkan harga minyak goreng subsidi yang dijualnya karena harga pembelian dari distributor sudah mengalami kenaikan. 1 liter Rp18.000 kami ambil dari toko Andayani, 1 dos 195, dulunya 185, naik 10.000 per dos. Oh, naik 10.000 per dos. Iya. Itu dia naik sejak kapan itu? 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Dia kalau harga sebelumnya itu berapa? Harga sebelumnya Rp17.000 per liter. Sekarang Rp18.000 per liter. Ada yang jual Rp19.000 per liter. Sebelum naik ke 18 itu 16 dan tokas kita dengan 16,5 kita jual di sini dengan 17. lalu sekarang itu dia naik ke 18.000 itu kan faktor apa? Kadang-kadang yang faktor pertama itu agak langka sedikit, kadang sampai 2-3 mingguan baru drop dari Jawa ke sini. Pantauan TVRI, selain harga yang mengalami kenaikan dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp14.000, stok minyak kita saat ini di pasaran kota Keva Menado juga mulai berkurang.
Para pedagang terlihat kini beralih menjual minyak goreng jenis lainnya yang tersedia dengan mudah. Walaupun mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, minyak goreng kemasan rakyat merek Minyak Kita ini masih tetap diminati dan dibeli warga untuk kebutuhan di dapur mereka. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Jose Praso, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai memberikan bantuan pompa air untuk menunjang peningkatan produktivitas pertanian padi di 2 desa di Kecamatan Satarmese. Kepala Dinas Pertanian Manggarai Ferdinandus Ampur melalui Kabid Prasarana Pertanian Oscar Banterang mengatakan bantuan itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu petani menghadap ancaman kemarau dan kekeringan panjang. Pompanisasi dilakukan untuk percepatan tanam sehingga produksi beras nasional pun bisa ikut terdongkrak. Dirinya optimis program pompanisasi bisa memacu aktivitas tanam di musim kedua tahun ini agar berjalan lebih cepat dan maksimal. Kami adalah bantuan ini dijaga dengan baik-baik agar supaya saat musim kering pompanya bisa dimanfaatkan dan lahan yang selama ini tidak ditanami supaya bisa ditanami dengan baik. Sementara itu, Kepala Desa Legu Andi Alan Suwandi mengaku para petani pada masa panen terakhir mengalami penurunan yang cukup drastis akibat minimnya pasokan air karena musim kemarau. Dengan adanya bantuan pompanisasi dari pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pada masa-masa panen selanjutnya. Kami dalam musyawarah tingkat kecamatan kami mengajukan ke Dinas Pertanian dengan PPL Balai Pertanian di kecamatan untuk membantu masyarakat kami berkaitan dengan salah satunya itu yang sekarang ini kami rencana nanti untuk peresmian bersama mereka atas mesin pompa air yang membantu untuk saluran air irigasi ke sawah. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, Dinas Perkebunan dan juga Peternakan Kabupaten Flores Timur melakukan gerakan pengendalian hama wereng putih melalui kegiatan sekolah lapangan bagi para petani mente. Gerakan ini sebagai upaya percepatan dan juga pengendalian hama wereng putih yang kini mulai menyerang tanaman mente pada petani di wilayah Flores Timur. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Flores Timur Petrus Petara Aran menjelaskan, sejak awal Juli 2024 pihaknya telah mendapatkan laporan dari para petani terkait tanaman mente yang terserang hama wereng putih. Berdasarkan hasil pemantauan, hama wereng telah terdeteksi di beberapa wilayah seperti Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, dan wilayah Kecamatan Titihena. Berbagai upaya pengendalian pun telah dilakukan termasuk melibatkan tim peneliti dari Universitas Nusa Cendana melalui kegiatan sekolah lapangan para petani mente. Pengendalian hama wereng putih ini pun dilakukan secara terpadu dan bertahap, mulai dari pemberantasan menggunakan pestisida, pemberantasan tanaman inang atau tanaman pengganggu yang berpotensi sebagai sarang dari hama wereng seperti tanaman mengkudu. Selain itu juga menggunakan cara tradisional atau pengasapan dengan tujuan menekan populasi hama wereng putih yang menyerang tanaman mente petani. Memang di Flores Timur saat ini mente lagi berbunga, kemudian di lapangan sudah terlihat tanda-tanda serangan hama. Ini sama penyakit hama. Yang pertama itu wereng kutu putih, wereng putih. Kemudian yang kedua itu helopeltis. Di lapangan nyata sekali. Helopeltis. Dia menyerang pucuk tanaman mente yang masih muda atau tangkai bunga mente yang masih muda. Nah, kemudian langkah yang sudah kita buat, yang pertama itu kita sudah lakukan kegiatan SLPHT. Itu sekolah lapang pengendalian hama terpadu khusus petani. Pit Petara menegaskan dalam rangka pengendalian hama wereng putih ini, pihaknya telah menyiapkan pasokan pestisida baik dari Pemda Flotim maupun dari bantuan pemerintah Provinsi NTT, sehingga hama wereng dapat diatasi dengan langkah-langkah yang tepat.
Olehnya melalui sekolah lapangan ini gerakan pengendalian secara massal untuk mengatasi serangan hama wereng demi menjaga masa produktivitas mente petani di Kabupaten Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejak tahun 2021, 5 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi pilot proyek replikasi pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Program ini merupakan program Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Desa Pogotena merupakan salah satu desa yang menjadi pilot project replikasi pelaksanaan program desa yang mengintegrasikan gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan, pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan secara terencana menyeluruh dan berkesinambungan. Imelda Sulis Setiawati Seda dalam kegiatan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA mengaku kegiatan yang dilakukan di Desa Pogotena merupakan program kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, khususnya Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak. Di Desa Pogotena, Imelda Sulis Setiawati bersama pemerintah Desa Pogotena mendesain kembali apa yang menjadi kebutuhan desa yang sudah mereplikasi di tahun 2021 agar Desa Pogotena benar-benar mewujudkan desa yang ramah pada perlindungan perempuan dan anak. Ia berharap Kabupaten Sumba Barat Daya benar-benar mewujudkan program DRPPA yang memiliki peraturan dan memberikan jaminan kepada perlindungan perempuan dan anak maupun disabilitas dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan di tingkat desa. Juga mimpi untuk Indonesia yang lebih unggul dengan memiliki kesempatan desa, memiliki peraturan desa yang memberi jaminan kepada baik perempuan, anak laki-laki maupun disabilitas dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pembangunan di tingkat desa. Saya pikir ini yang paling penting sehingga pada hari ini dihadirkan pemerintah desa, kader atau relawan SAPA, sahabat perempuan dan anak di 5 desa, salah satu Desa Pogotena, Hamili Ate, kemudian Mangganipi, Tanggaba, pada Eweta, dan Sementara itu, Kepala Desa Pogotena, Yohanes Umbuleli Adolf mengaku di desanya semenjak dilaksanakan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA telah banyak mengalami perubahan. Tahun 2021 hanya terdapat 2 kasus KDRT yang dilaporkan di pemerintah desa dan berproses di kepolisian. Sementara itu, untuk menekan terjadinya kasus serupa, ia bersama perangkat desa dan sahabat SAPA menyusun program bantuan yang menyentuh secara langsung kepada perempuan dan anak. Dalam perjalanan waktu yang beberapa tahun yang lalu, kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan ini terhadap forum anak, yaitu ada pemberian dana dan mereka melakukan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan program mereka, terhadap KWT, itu kelompok wanita tani, dan itu ada pemberian dana dalam artian tenun. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Joni Kala, bocah pemanjat tiang bendera merah putih pada HUT Republik Indonesia yang ke-73 lalu di Desa Silawan, Kabupaten Belu, sebelumnya tidak lolos seleksi TNI dan akhirnya dipanggil kembali untuk mengikuti tes lanjutan. Pihak keluarga berterima kasih kepada semua pihak karena telah membantu Joni untuk mengikuti seleksi lanjutan TNI di Kupang. Nasib yang dialami Yohanes Andi Kala alias Joni Kala yang sebelumnya viral akibat tak lolos seleksi TNI karena tinggi badannya tak memenuhi syarat 163 cm akhirnya kembali ke Kupang mengikuti seleksi lanjutan. Joni sebelumnya pulang kembali ke rumah bersama keluarga, akhirnya diberangkatkan bersama Babinsa Silawan untuk kembali ke Kupang. Kakak kandung Joni Kala berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu sehingga adik bungsunya dari 9 bersaudara ini kembali ke Kupang mengikuti tes TNI.
Keluarga berharap Joni bisa lulus sehingga bisa membanggakan almarhum ayahnya dan seluruh keluarga. Sebelumnya, Joni Kala rutin mempersiapkan fisiknya selama mengenyam pendidikan di bangku SMA agar kedepannya bisa menjadi seorang prajurit TNI. Semuanya yang sudah mendukung Adik Joni dari beberapa hari yang sempat viral kemarin karena kejanggalan sedikit, kini beliau sudah dipanggil pulang untuk mengikuti tes lagi. Terima kasih untuk Mabes TNI yang sudah panggil pulang Adik Joni untuk mengejar kembali cita-citanya. Kami sekeluarga sangat senang dan berterima kasih karena sudah dipanggil pulang untuk mengikuti tes lagi. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, peristiwa kapal wisata tenggelam kembali terjadi di Labuan Bajo. 8 orang menjadi korban yang terdiri dari penumpang dan ABK kapal. Inilah kapal wisata Mona Lisa 1 yang tenggelam pada hari ini, Kamis 8 Agustus 2024, sekitar pukul 9 pagi tadi. Kapal yang membawa 5 orang, wisatawan domestik 4 orang, dan 1 orang warga negara asing ini tenggelam di sekitaran Pulau Padar, Taman Nasional Komodo. Kapal tenggelam diduga akibat gelombang tinggi yang disertai angin kencang. Sebanyak 8 orang yang menjadi korban berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan Pos Labuan Bajo. Para korban selanjutnya dibawa menuju ke Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan medis. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Pemirsa, peristiwa kapal wisata yang tenggelam di Labuan Bajo terus terjadi. Dalam sepekan ini di awal bulan Agustus telah terjadi 2 kejadian kapal tenggelam. Pada 1 Agustus lalu, speedboat yang membawa 16 orang wisatawan tenggelam di perairan Pulau Long Beach, Taman Nasional Komodo. Dan hari ini kapal Mona Lisa 1 yang membawa 5 orang wisatawan tenggelam di sekitaran Pulau Padar. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam 2 peristiwa naas tersebut. Otorita Pelabuhan KSOP Labuan Bajo hingga saat ini belum membuka suara terkait 2 peristiwa ini. Namun saat speedboat yang tenggelam pada 1 Agustus lalu, Stepanus, Kepala KSOP menyebutkan itu disebabkan karena terjadinya pasang surut air laut yang menimbulkan pusaran air di lokasi kejadian. Dari investigasi ditemukan fakta bahwa pada saat kapal mendekati Pink Beach 1 terjadi arus kuat. Hal ini akibat pasang surut sehingga membuat pusaran yang membuat kapal itu miring, terbalik namun tidak tenggelam. Data bahwa dari pasang surut itu pada saat kejadian jam 12 itu memang sedang surut, terjadi surut tinggi. Dan di sini terjadi namanya Venturi Effect. Venturi Effect atau bisa gambarnya adalah bottleneck ya, di mana apabila pasang surut itu terjadi di wilayah yang sempit maka arus akan sangat kencang yang itu membuat satu pusaran yang membuat kapal gagal bernavigasi sehingga kapal miring dan terbalik. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Abrion Munirasi, pria Payubaya asal desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat, tak pernah menduga jika menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan Satya Lancana Kebaktian Sosial dari Presiden RI Joko Widodo atas kesediaan mendonor darah secara sukarela lebih dari 100 kali. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Sahid Jaya Hotel pada Senin 5 Agustus 2024. Saat ditemui di kediamannya,
Abrion Muni Rasi mengatakan dirinya tak pernah membayangkan bila aksinya untuk membantu sesama dengan mendonor darah secara sukarela justru berbuah manis. Bahkan ia menjadi salah satu dari 1.591 pendonor darah sukarela dari seluruh Indonesia diundang untuk menerima penghargaan tersebut dan bersama 6 orang penerima penghargaan lainnya dari beberapa kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Ia mengisahkan ia mulai melakukan donor darah sejak tahun 1988, yakni saat istrinya Lodia Muni Rasi Elo hendak melahirkan anak mereka yang pertama dan mengalami pendarahan hebat sehingga membutuhkan darah. Sejak saat itu ia melakukan donor darah secara rutin dan sudah mendonor darah sebanyak 107 kali. Hampir 1 atau 2 sekali ia melakukan donor darah dengan motivasi untuk membantu sesama dan juga untuk menjaga kesehatan dengan melancarkan peredaran darah dalam tubuh. Awal mula saya mulai mendonorkan darah ini ketika tahun 1998 istri saya melahirkan anak yang pertama, kemudian perdarahan lalu harus ditransfusi darah. Nah, dari situlah saya mulai menyadari bahwa pentingnya membagi darah kepada sesama yang menderita sakit yang sangat membutuhkan. Sampai dengan tahun 2019 saya mencapai 100 kali darah dan sampai dengan saat ini 107 kali. Abrion Muni Rasi telah mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan sebanyak 107 kali, tetapi semangatnya untuk terus mendonor tidak berakhir. Bahkan ia berkomitmen baru akan berhenti mendonor pada usia 60 tahun. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, warga Desa Batnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara menjahit bendera merah putih yang berukuran raksasa, yakni sepanjang 300 meter. Bendera ini akan dibentangkan di perbatasan wilayah Indonesia Timor Leste dalam rangka menyongsong HUT Republik Indonesia yang ke-79. Menggunakan sebuah mesin jahit yang dioperasikan secara manual, Hermina Tefnai, warga Desa Batnes, Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, terus mengayunkan kakinya menggerakkan mesin jahit tua miliknya. Wanita yang sudah berusia 64 tahun tersebut tengah mendapatkan orderan dari pihak Kecamatan Musi untuk menjahit sebuah bendera merah putih berukuran besar yang panjangnya mencapai 300 meter. Bekerja seorang diri tak menyurutkan semangat wanita parubaya ini untuk bisa menyelesaikan orderannya itu. Karena rencananya bendera akan dibentangkan di salah satu puncak bukit di perbatasan Kecamatan Musi, Timor Tengah Utara dengan distrik Oekusi, Timor Leste. Hermina Tefnai mengungkapkan dirinya merasa bersyukur dan bahagia karena di usianya yang sudah memasuki kepala 6 masih diberikan kepercayaan menghasilkan buah karya baktinya bagi negara tercinta ini. Menjahit bendera raksasa yang panjangnya 300 meter untuk satu kecamatan di kecamatan perbatasan Indonesia bagian timur. Bagaimana perasaan Mama menjahit ini? Saya sangat berterima kasih karena umur sudah sekian tapi saya masih ada kesempatan untuk menjahit ini bendera merah putih yang sepanjang 300 meter ini. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 300 meter pada puncak bukit di sektor barat perbatasan Indonesia Timor Leste direncanakan pada 12 Agustus 2024 mendatang ini merupakan ide bersama pihak Kecamatan Musi, Timor Tengah Utara bersama seluruh warga 6 desa yang ada di wilayah tersebut. Beberapa hari lalu, secara bergotong royong, warga bersama aparat Kecamatan Musi telah selesai membersihkan puncak bukit yang menjadi lokasi dibentangkannya bendera merah putih. Dari Timor Tengah Utara, Joseph Martin Praso, TVRI NTT. Ya, pemirsa, tim Paskibraka Kabupaten Nagekeo mulai memasuki pemusatan latihan yang dilaksanakan hingga hari puncak pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Sebanyak 25 orang anggota Paskibra tingkat Kabupaten Nagekeo mulai memasuki pemusatan latihan di Hotel Sinar Kasimbai, Nagekeo.
Mereka adalah utusan dari berbagai sekolah SMA, SMK se-Kabupaten Nagekeo yang dilakukan seleksi secara ketat oleh panitia. Selama pelatihan, anggota Paskibra ini akan dilatih oleh tim pelatih dari TNI Polri dan Purna Paskibra. Wakapolres Nagekeo, Kompol Januario Seran, dalam arahannya mengatakan, menjadi anggota Paskibra adalah kebanggaan tersendiri yang harus dihargai dan dihormati oleh pribadi masing-masing. Pasalnya, banyak yang ingin menjadi Paskibra, namun keinginan itu tidak tercapai. Di samping itu, ia juga meminta para anggota Paskibra untuk disiplin, agar proses pengibaran bendera berjalan dengan aman dan lancar serta penuh hikmah. Peserta dan kita semua, kami yang hadir di sini dan masyarakat Kabupaten Nagekeo dan pemerintah dan semua unsur yang terkait di dalamnya, semuanya menaruh harap kepada kalian 25 orang ini. Merah putih dikibarkan di Kabupaten Nagekeo berada di tangan kalian 25 orang. Camkan baik-baik tanggung jawab ini, camkan baik-baik kepercayaan ini. Kepada anggota Paskibra, diharapkan untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta tetap menjaga kesehatan dalam proses latihan hingga hari puncak pengibaran bendera merah putih. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Muni, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur sangat kaya akan tradisi dan juga keindahan tarian maupun lagu daerah yang memukau untuk dipentaskan dalam berbagai kegiatan hiburan. Kekayaan akan tradisi mendorong siswa SD Katolik Regina Pacis Bajawa dalam mementaskan tarian kolosal Flobamora pada ajang Festival Budaya Ngada Rumah Cao Sapolikang yang mendapat sambutan meriah dari undangan maupun masyarakat serta para wisatawan. Tarian kolosal Flobamora disertai nyanyian dari sejumlah daerah yang ada di NTT yang dibawakan oleh siswa sekolah dasar Katolik Regina Pacis Bajawa mampu memberikan nuansa kegembiraan bagi undangan maupun masyarakat dan wisatawan di ajang Festival Budaya Ngada Rumah Cao Sapolikang yang digelar di Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung. Tarian kolosal Flobamora dan nyanyian merdu para siswa mampu membangkitkan rasa kecintaan terhadap keindahan tarian dan nyanyian masyarakat NTT dalam balutan rasa persaudaraan untuk semakin mencintai budaya sendiri yang penuh keindahan serta pesan kuat untuk pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan untuk bersama membangun NTT dan melestarikan budaya leluhur di tengah kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang bergerak cepat. Kepala Sekolah Dasar Regina Pacis Bajawa, Hilde Gardis Kau menjelaskan bahwa pendidikan berbasis budaya yang termuat dalam ekstrakurikuler sekolah sangat bermanfaat untuk menyiapkan mental dan kesiapan siswa dalam mengikuti berbagai macam event budaya sekaligus menanamkan kecintaan siswa terhadap budaya sendiri yang penuh keindahan dan nilai kebersamaan dalam rasa persaudaraan. Jaga kelestarian budaya yang ada di NTT, makanya tarian dan nyanyian yang dibawakan oleh anak-anak itu salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SDK Regina Pacis. Pesan moral itu sehingga anak-anak itu selain mengenal budaya sendiri di Jawa itu, mereka harus mengenal budaya yang ada di sekitar. Bisa sekali menjaga psikologi anak itu, bisa sekali mereka bisa mengungkapkan gerak tari itu. Gerak tari mereka itu dengan ekspresi. Tarian kolosal Flobamora merupakan representasi dari kemajemukan budaya di NTT dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang wajib dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda demi menjaga tradisi dan kekayaan lokal yang indah dan agung. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Ngada, pemirsa, pesona Pantai Watu Lajar sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah demi meningkatkan kunjungan wisatawan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal dari sektor pariwisata dengan menambahkan fasilitas pendukung lainnya, termasuk pengaspalan jalan menuju lokasi wisata yang perlu menjadi salah satu perhatian serius Kabupaten Ngada.
Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung, menyimpan satu pesona keindahan alam, yaitu Pantai Watulajar dengan bentangan pantai kecoklatan yang indah, dihiasi hempasan deburan air laut yang menarik, sehingga memanjakan mata setiap pengunjung yang datang berlibur bersama keluarga maupun sahabat. Dilengkapi dengan gazebo kayu untuk sejenak berteduh dari sinar matahari dan fasilitas pribadi lainnya serta barisan pepohonan yang meneduhkan, maka sangat cocok juga untuk dijadikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara keluarga maupun kantoran dengan dukungan listrik PLN yang memadai. Kepala Desa Lengkosambi Utara Yohanes Baptista Awai menjelaskan bahwa pesona keindahan Pantai Watulajar sangat menggoda dan menawarkan keindahan serta kenyamanan bagi pengunjung yang datang, tetapi masih mengalami kekurangan pada akses jalan yang belum diaspal sepanjang kurang lebih 1,5 km yang membutuhkan bantuan serius dari pemerintah untuk menarik kunjungan wisatawan ke Pantai Watulajar demi pertumbuhan ekonomi kreatif. Kabupaten Ngada, kami sudah 2 kali melakukan kegiatan lomba desa di tingkat nasional. Di tahun 2023 kita masuk di 300 besar dan itu anugerah desa wisata Indonesia. Dan untuk lomba desa wisata yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa untuk kategori desa berkembang, kita berada di peringkat 47 nasional. Ya, mungkin dengan sarana infrastruktur jalan yang dibangun nanti desa kita ini bisa masuk 10 besar lah nominasi di tingkat nasional. Jadi itu harapan kami pada pemerintah supaya bisa memperhatikan infrastruktur jalan menuju Pantai Watulajar ini. Pantai Watulajar menyajikan juga pemandangan barisan pulau kecil yang merupakan bagian dari keindahan 17 Pulau Riung yang mempesona, apalagi saat matahari terbit maupun terbenam, akan semakin menarik untuk dinikmati sambil menghabiskan waktu santai bersama keluarga dalam balutan warna jingga matahari yang terbenam. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, penjabat Bupati Ende melepas 4 atlet renang yang akan berlaga di Thailand. Pelepasan atlet ini dihadiri oleh orang tua para atlet dan juga guru-guru dari sekolah masing-masing atlet. 4 orang atlet renang yang mewakili Kabupaten Ende untuk lomba renang internasional di Thailand Bangkok yang akan dilaksanakan 17 Agustus nanti, diantaranya Magdalena Queen Sandu, Abraham Leonard Watik, Vanessa, dan Naila. Penjabat Bupati Ende Agustinus Ngasu menyampaikan selamat kepada 4 atlet renang yang akan berlaga. Hal ini adalah kesempatan emas di mana atlet renang asal Ende bisa berlaga di internasional. Ia berharap pada laga tersebut dapat mengibarkan bendera merah putih karena bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Ia berpesan untuk menjaga kesehatan dan menjunjung tinggi sportivitas serta menjaga nama baik Ende, NTT, dan Indonesia. Pelepasan peserta renang untuk mengikuti perlombaan di Bangkok, tanggal 17-18 Agustus. Pas hari kemerdekaan, tentunya pemerintah dan seluruh jajarannya mengucapkan profisiat karena Anda diundang untuk bertanding di sana. Minimal ada nama Ende yang tertore di situ. Ada nama Ende yang tertore di situ karena adik-adik berempat ini, Bram, Vanessa, Naila, Quinsa, itu mewakili anak-anak SD, SMP, dan SMA di Ende untuk bertanding di Bangkok. Untuk diketahui, di dalam momen pelepasan ini, Kepala Sekolah SMAK Syuradikara, Bruder Kris Riberu juga menyerahkan karya tulis anak-anak SMAK Syuradikara yang sudah di dalam bentuk buku dan di dalam bahasa Inggris kepada PJ Bupati. Dari Kabupaten Ende, Obitani,
TVRI NTT. Ya, pemirsa, ASKA PSSI Kabupaten Flores Timur siap menjadi tuan rumah Liga 3 Eltare Memorial Cup tahun 2026 mendatang setelah sukses menggelar Piala Bupati Flotim tahun 2024. ASKA Flotim berharap dukungan dari pemerintah daerah Flotim demi mewujudkan mimpi tersebut. Ketua ASKAP Flores Timur John Kopong saat penutupan Piala Bupati Flotim 2024 menegaskan penyelenggaraan turnamen Piala Bupati Flotim telah usai dan berjalan aman dan lancar. Suksesnya pelaksanaan turnamen Piala Bupati Flotim tahun 2024 menunjukkan ASKAP dan segenap masyarakat Flotim telah siap ketika dipercayai menjadi tuan rumah pelaksanaan Liga 3 Eltare Memorial Cup tahun 2026 mendatang. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga terus diberikan sejak tahun 2023 hingga saat ini dengan alokasi anggaran perbaikan stasiun Ile Mandiri dan sejumlah lapangan bola kaki lainnya sebagai pendukung pelaksanaan ETMC nanti. Untuk tahun anggaran 2024, Pemda Flotim melalui APBD telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah untuk pembangunan tribun selatan, pagar, dan badan lapangan dari Stadion Ile Mandiri agar memenuhi standar untuk pelaksanaan ETMC tahun 2026 mendatang. Dengan alokasi dana yang signifikan dari Pemda Flotim dan jaminan keamanan, masyarakat Flores Timur optimis dapat memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah Liga 3 ETMC 2026. ASKAP telah menetapkan rencana program jangka menengah agar Flores Timur menjadi tuan rumah Eltare Memorial Cup tahun 2026. Dan berjalan dengan bahan masuk, dua syarat utama harus dipenuhi oleh kabupaten sebagai calon peserta. Yang pertama, jaminan terhadap keamanan ketertiban penyelenggaraan kompetisi. Dan ini saya yakin seluruh ASKAP bahwa hari ini terbukti Flores Timur aman dan berkembang untuk menyelenggarakan perhelatan Eltare Memorial Cup. Selain itu, John Kopong menegaskan perhelatan Piala Bupati tahun 2024 sebagai ajang seleksi pemain muda Perseftim yang nantinya akan dikirimkan untuk mengikuti event ETMC tahun ini di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Proses seleksi skuad Perseftim dilakukan secara terbuka dan diutamakan pemain lokal asal Flores Timur yang masuk dalam skuad utama. Ketua ASKAP Flotim juga memastikan tanpa ada pemain titipan dari pihak tertentu sehingga potensi pemain benar-benar terukur dan teruji. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, pemirsa, terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata, saya Giti Berkanis. Dan saya Afonso Diaraujo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.